Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan silakan mungkin dari Bang Hadi mau menanggapi dulu atau Bang Michael dulu. Ya, silakan Bang tadi Michael. Karena memang penanya di telepon mirip gitu ya dengan hasil survei, apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi justru apa yang disampaikan oleh penelpon tadi dari Ambon itu sama dengan apa yang saya sampaikan. Saya sampaikan bahwa kinerja Jokowi ketika kita tanya itu 67%. Ya. Kemudian setelah kita rinci di situ ternyata infrastruktur 83%. Iya. Di atas rata-rata. Di atas rata-rata 67% itu. Iya. Kemudian kalau kita tanya ekonomi itu 50%. Di bawah rata-rata. Jadi apa yang tadi dikeluhkan oleh masyarakat di Ambon, teman gitu kita ya? di Ambon tadi itu memang sesuai apa yang kita temukan di survei. Memang perekonomian ini masih di bawah rata-rata. Masih ada dua lagi yang di bawah rata-rata. Yang pertama adalah kebutuhan pokok yang terjangkau. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Jadi saya pikir ini menjadi harus PR dan mungkin bisa menarik Jokowi ke depan. Turun begitu. Makanya Menteri Sri Mulyani juga harus bekerja keras terhadap ini gitu. Oke. Baik, silakan Bang Hadi mungkin mau menanggapi. Sebenarnya nggak jauh beda ya apa yang disampaikan oleh teman dari Poltreking. Alasan Polmark Indonesia yang alasan yang puas itu mayoritas memang di sisi infrastruktur itu di angka 49%. Kemudian yang kedua dekat dengan rakyat, kemudian sesuai dengan kampanye dan seterusnya. Nah kemudian kita coba tanya apa sih alasan yang mereka yang nggak puas, kan ada sekitar 24% yang nggak puas. Apa sih alasannya? Paling besar alasannya yang pertama itu pengangguran masih banyak. Kemudian juga ada pencitraan, kemudian juga ada pembangunan belum merata, kurang berwibawa dan sebagainya. Dan ada bermacam-macam sampai belasan jawaban. Tapi kalau kita rangkum dengan ayat atau kita rangkum dari 12 jawaban tersebut, itu isu ekonomi yang paling dominan. Artinya memang PR ke depan untuk pemerintah Jokowi bagaimana menjaga stabilitas ekonomi ke depan akan terus membaik. Paling itu yang menjadi PR. Kalau masalah infrastruktur saya kira ini tinggal dilanjutkan saja. Ya. Oke, mungkin mau menanggapi dulu Bang Eko. Ya, tadi terkait dengan penanya tadi saya jawab praktis saja. Nah, coba besok saya akan sampaikan ke kepala staf supaya mempertanyakan pasokan dari Pertamina terutama yang ke daerah Maluku Maluku tadi ya. Ambon atau Maluku ya tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua tadi di awal saya mengatakan bahwa catatan ini menjadi penting, tidak hanya buat kami, tapi juga partai-partai politik. Nah, buat kami memang tadi hal-hal yang masih kurang, ya. Kita tidak melihat pada aspek kenaikan elektabilitas sama popularitas, tapi hal yang masih kurang ini yang kemudian kita akan perbaiki. Fokusnya tetap pada kerja. Ekonomi tadi menjadi penting ya, catatan dengan segmen yang bermacam-macam ya, soal lapangan pekerjaan dan kemudian juga ada aspek-aspek soal kebutuhan pokok. Nah, artinya bahwa untuk 1,5 tahun atau 2 tahun ke depan menjaga momentum ekonomi, kestabilan ekonomi menjadi penting ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang terakhir atau yang ketiga saya kira seperti yang saya katakan tadi bahwa langkah-langkah ke depan ini juga akan ditentukan oleh para pembantu-pembantu presiden di dalam membantu pekerjaan presiden, sehingga kemarin saya mengimbau supaya kemudian kinerja daripada menteri tidak justru menggerus yang bisa menggerus elektabilitas presiden. Karena apa? Pola kampanye dan sebagainya berbeda. Seorang incumbent itu pasti berbeda dengan challengers atau penantang. Nah, harusnya kemudian aspek-aspek programatik itu yang menjadi bahan kampanye yang bisa kemudian memiliki dampak elektoral atau aspek konstituensi. Nah, kalau kemudian ada program yang kemudian bisa istilahnya tidak pro masyarakat, tentu ini akan menggerus elektoral. Nah, ini yang himbauan yang saya sampaikan semacam itu. Baik, kalau tadi dikatakan bahwa ketidakpuasan dari masyarakat rata-rata adalah masalah ekonomi, kenapa kemudian tidak muncul calon penantangnya yang misalnya memiliki program yang
luar biasa gitu di bidang ekonomi atau bagaimana? Ya, itu yang atau sempat muncul juga. Itu yang tadi saya bilang, Presiden Jokowi harus hati-hati terhadap data-data ini. Jika data ini digunakan oleh penantang yang nanti akan muncul, yang saya sebutkan tadi di awal bahwa kontestasi masih bersifat cair. Jadi sangat mungkin ada nanti calon-calon yang memiliki potensi dengan melihat data-data ini, mengambil data ini, melakukan pekerjaan pemenangan yang mikro dan masif, sangat mungkin kita melihatlah pengalaman di DKI. Kita lihat pengalaman di DKI. Saat itu Polmark Indonesia melakukan survei di Februari 2016, itu Sandi, nama Anies belum muncul saat itu. Sandi itu elektabilitasnya masih 0,8%. Sementara Ahok saat itu sudah sekitar 37%, hampir 40%. Februari 2016. Dengan waktu yang ada, kemudian Sandi melakukan kinerja yang persisten dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemenangan. Karena kita waktu itu survei dengan Mas Sandi itu sangat intens ya. Tiap berapa bulan kita survei. Artinya apa? Jokowi harus hati-hati menjelang 2019. Jika tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh masyarakat, sangat mungkin nanti akan muncul kandidat yang kita tidak sangka-sangka. Kenapa? Saya melihat sekarang mungkin tidak dari nama-nama yang sudah muncul ini, kalau dilihat. Iya, bisa saja dari nama-nama yang muncul, bisa saja tidak gitu. Karena Anies pun di survei kita di Februari 2016 di DKI pada saat itu malah belum ada gitu. Jadi sekarang kan selalu oleh beberapa pihak selalu memunculkan hanya Prabowo Jokowi, Prabowo Jokowi head to head. Nah, padahal dikhawatirkan nanti ada nama lain yang muncul. Ada kuda hitam yang tiba-tiba muncul. Jokowi saat ini sebagai incumbent memiliki waktu atau keleluasaan untuk berkampanye. Karena dialah satu-satunya saat keuntungan ini sebagai incumbent. Keuntungan incumbent. Dia satu-satunya yang sudah bisa mendeklarasikan bahwa dia akan maju, sementara kandidat lain belum punya kesempatan ini. Jadi sangat wajar kalau di survei saat ini Jokowi unggul. Tapi menjelang ini nanti kalau ada kandidat yang melakukan pekerjaan yang lebih mikro, masif, lebih menggunakan data dengan mengolah data-data ini, ya ini sangat mungkin nanti mereka bisa muncul menjadi penantang yang sangat berbahaya. Ya. Silakan Mas Eko. Kenapa? Mau ditanggapi tadi soal. Saya kira cukup bahwa ini kan input ya. Masukan. Jadi masukan ya untuk staf presiden. Silakan dari Bang Hadi. Saya kira munculnya calon-calon baru sih agak sulit terjadi ya. Karena memang proses pilkada dengan pilpres ini kan berbeda. Kalau pilpres ini kan berbarengan dengan pemilu legislatif. Kemudian pendaftaran juga sebentar lagi dan tidak terasa, yaitu di bulan Agustus kita sudah punya calon presiden baru. Artinya dalam rentan waktu yang singkat, kemudian calon-calon presiden ini juga harus punya tiket untuk proses pencalonan. Nah, tiket-tiket partai politik dari proses yang ada kita juga belum tahu. Akan mungkin muncul calon banyak apabila terjadi proses di MK itu dikabulkan atau tidak. Di situ, ujungnya di situ. Kalau seandainya nanti prosesnya tidak dikabulkan, artinya maka calon ini berpotensi hanya ada 3 atau 2. Itu pun dengan catatan kalau SBY tidak mencalonkan AHY. Tapi kalau seandainya SBY mencalonkan AHY, tinggal apakah bergabungkan dengan Jokowi atau bergabung dengan Prabowo. Nah, kedekatannya seperti apa dan kemudian lebih kemana. Misalnya kalau dilihat dari data, kedekatan kalau untuk calon presiden yang paling representatif untuk AHY itu lebih dekat kepada Jokowi karena yang ingin masyarakat itu pasangan Jokowi militer dan tidak mungkin kalau seandainya Jokowi dengan Prabowo Prabowo dengan AHY karena sama-sama militer di situ. Nah, di sisi lain juga partai politik punya kepentingan dalam artian apa? Pemilu legislatif hari ini itu kan bersamaan dan juga berkepentingan untuk elektoral partai. Nah, artinya siapapun calon presiden yang didukung oleh partai politik tertentu itu akan mendapatkan dampak terkait dengan proses pencalonan itu. Misalkan hari ini, misalkan PDIP lebih dekat diasosiasikan dengan Jokowi. Dan dari survei juga kita lihat alasan masyarakat memilih partai politik itu alasan dia lihat figur dulu. Figurnya siapa? Nah, artinya siapa yang dicalonkan jadi calon presiden itu juga bisa memberikan dampak. Nah, kalau memang nanti misalkan dalam proses ini kita tahu bahwa yang namanya PDIP kan selalu mengambil keputusan terakhir. Dengan angka yang 30% tentu akan merugikan. Dan apabila dia menentukan lebih cepat
dari sekarang, misalkan tentu elektabilitas bisa naik dari angka 30% bahkan bisa di atas itu. Nah, begitu juga dengan partai-partai yang lain, misalkan mereka juga menginginkan siapa sih figurnya yang mau dimunculkan. Kalau Gerindra kan sudah ada Prabowo. Kemudian yang ketiga Demokrat sudah diwacanakan dari kemarin, dan next leadernya siapa? AHY, misalkan sudah dimunculkan. Terlepas nanti menang dan kalah, artinya mereka juga sudah punya figur alternatifnya siapa yang bisa mempertahankan elektoral partai. Jadi dua kepentingan untuk pemilu legislatif nanti, yaitu presiden, kemudian juga pilihan partai politiknya. Oke, karena berbeda begitu ya. Nanti yang di 2019 ada legislatif dan pilpres yang berbarengan. Baik, sayang sekali tapi waktunya sudah selesai gitu ya, sudah 1.30. Mungkin kita akan melihat lagi perkembangan nanti kalau dirilis kembali, nanti kan kita undang, kita akan perbincangan kembali apakah juga berbeda atau tidak. Ke depan setahun lagi ini paling enggak survei semacam ini akan makin kencang nih. Makin kencang ya, dan makin menjadi masukan data banyak sekali ya untuk staf presiden. Baik, terima kasih Bang Hadi, Mas Eko dan juga Bang Michael. Dan saya juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Luluh Meti undur diri, tetaplah bersama kami di JAK TV. Selamat malam, sampai jumpa.